Dan kamu telah memperhatikan bahwa cermin ini tidak hanya dapat menghancurkan ketuhanan kita, tetapi juga memantulkan titik lemah kita. Bai Chang dan yang lainnya tercengang. Qin Yichen tidak terkejut, karena sisik naganya peka terhadap lingkungan sekitar. Serangan pihak lain terhadap kemampuan ilahi membuatnya sadar bahwa dia bisa menembusnya. Dan dia hanya Dewa Naga. Yang perkasa mungkin adalah penguasa pengadilan ilahi ini. Sisik naga memiliki kekuatan ilahi ini. Tidak ada yang sulit. Bai Chang berdiri di depan cermin dengan curiga, dan melihat bahwa di cermin, titik lemah ular putih ganas yang dipantulkan abis, dan ada titik vital yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Haruskah aku terlalu dibesar-besarkan? Yang mulia, apakah saya benar-benar memiliki begitu banyak kekurangan? Bai Chang hampir pingsan. Di depan cermin yang cerah ini, dia seperti orang yang lemah. Cacing tanah kecil, tidak ada yang dilakukan, tidak ada hubungannya dengan semuanya. Jawaban Yao Tian membuat Bai Chang autis. Sepertinya ini, tetapi cermin ini memiliki wawasan tentang segalanya, dan banyak titik lemah di tubuh Anda adalah sesuatu yang tidak dapat saya lihat. Tetapi itu adalah penglihatan saya, dan saya tidak memiliki wawasan. Titik lemah cermin, bisakah Anda menipu diri sendiri? Setelah hening beberapa saat, Bai Chang berkata dengan bodohnya, Nyonya, coba saja. Wu Yan berjalan ke cermin. Apakah ular naga banjir dengan pola kental? Setelah beberapa lama, baik suami istri itu menutup diri. Aku tidak sebaik suami, Wu Yan merasa malu. Tetapi para dewa iblis tertegun dan bergoyang di depan cermin. Tapi tanpa kecuali, di cermin, mereka tidak terlalu lemah. Semuanya adalah titik lemah. Qin Yichen dan Yao Tian saling memandang, dan mereka melihat arti satu sama lain. Ketika Bai Chang dan dewa iblis lainnya sedang berefleksi, mereka tampil berdampingan. Luar biasa. Setelah sekian lama, semua dewa iblis menundukkan kepala dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi yang tak bernama berdiri di depan cermin yang terang dan berpikir lama, seolah mengingat diri mereka sendiri di cermin. Ziyun memandangi naga gila emas ungu di cermin dan tiba-tiba merasa sedih. Bos, bagaimana perasaanku bahwa leluhurku merasa bahwa aku malu pada seniornya? Lu Xiaolu menepuk pundaknya, percaya diri. Jika Anda tidak melihat cermin ini, Anda memiliki begitu banyak kelemahan. Ziyun cemas, kamu sangat menyesal mengatakannya padaku. Seberapa kuat Anda dari saya? Kamu cukup kuat untuk mengalahkanmu. Melihat tamparan, atau pemukulan sepihak dan pemukulan sepihak, Qin Yichen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Senior lebih baik mencobanya. Yao Tian mengangguk, bernapas dalam-dalam, berdiri di depan cermin. Bintang si Celestial Demon di cermin itu luar biasa dan bergerak. Tetapi Yao Tian melihat dirinya di cermin, tetapi tidak bisa menahan kekecewaan. Aku bertahan selama bertahun-tahun tanpa akhir, tidak menyangka ada begitu banyak titik lemah. Tapi kemudian, semangat tinggi muncul di mata Persik. Adalah hal yang baik untuk memiliki titik lemah. Itu berarti saya masih memiliki banyak peningkatan. Dan cermin terang ini membuat saya menunggu introspeksi dan refleksi, mematakan kekurangan saya sendiri, dan memperbaikinya. Itu adalah harta karun tertinggi. Yao Tian menoleh. Yichen, kamu juga di sini. Qin Yichen berjalan ke depan cermin. Masih sama seperti yang dia tunjukkan saat dia bermain dengan Yu Tianming, tanpa menunjukkan Dewa Naga sejati, tetapi ras manusia. Saya memang Human Rache. Karena Human Rache pada awalnya adalah keturunan True Dragon. Nenek moyang adalah satu, tetapi juga merupakan evolusi dari keluarga saya. Sejujurnya, Qin Yichen berharap melihat dirinya di cermin. Dao Xin juga gemetar pada saat itu. Karena, titik lemah dan cacatnya tidak terlalu banyak. Qin Yichen berubah menjadi naga sejati lagi, dan menemukan bahwa sebagian besar titik lemah tidak terhitung banyaknya. Sisik naganya tidak cukup untuk ulet, dan gigi naganya tidak cukup tajam. Bahkan mata naga perkasa yang asli tampak berlumpur di cermin. Tidak cukup baik. Titik lemahku juga sangat bagus, tapi seperti yang dikatakan senior Yao Tian, ada banyak ruang untuk perbaikan. Untuk ini, Qin Yichen tidak hanya tidak memiliki keinginan untuk berkembang, tetapi juga sangat bahagia. Karena Supreme Tracer dapat mengetahui titik lemahnya. Bukankah ini merupakan kegembiraan yang luar biasa? Sulit untuk menutupi kurangnya peningkatan, tetapi hal yang paling sulit adalah mengenali titik lemah Anda sendiri. Hanya dengan kognisi kita dapat meningkat, jika tidak kita bahkan tidak mengetahui kekurangan kita sendiri. Bagaimana kita dapat berbicara tentang peningkatan? Adapun mengapa ada begitu banyak titik lemah, Qin Yichen tidak terkejut. Ini yang ditinggalkan leluhur. Alam macam apa leluhur itu? Saya khawatir itu masih di atas Kaisar Naga. Tidak, tidak takut. Itu pasti di atas Kaisar Ilahi. Qin Yichen telah melihat Kaisar Naga Hao Ziqiong, Kaisar Hao Tianqi Hao Yao Wulong. Tetapi dibandingkan dengan leluhur yang bertemu di ruang dan waktu itu, jaraknya seperti langit. Qin Yichen tidak bisa menahan perasaan kekuatan leluhurnya. Ini hanyalah sisik naga pada leluhur. Nenek moyang lebih dari 1 juta sisik naga? Setiap jalur begitu jelas dan cerah. Masing-masing dapat memantulkan titik lemah musuh.
Belum lagi sisik naga yang setara dengan kulit. Terhubung ke Divine Heart Divine Soul. Artinya waktu sihir Dewa Perang leluhur. Meskipun Vingod meliputi langit dan bumi. Kelemahan tidak memiliki tempat untuk melarikan diri. Cermin ini sangat berguna. Qin Yichen diam-diam berkata dalam hati. Anda tahu, cermin ini tidak tahu apakah itu bisa memantulkan mereka, tetapi juga musuh. Dan mendengarkan pembicaraan Yu Tianming pada waktu itu, tampaknya mereka sangat takut dengan cermin ini, dan sangat mungkin untuk berurusan dengan iblis, dan ia memiliki kekuatan dewa tertinggi. Nenek moyang kiamat adalah Kaisar Naga pada waktu itu, tetapi tepat sebelum pertempuran terakhir, dia mendapatkan perintah cahaya abadi leluhur. Pengadilan ilahi ini dinamai Zhou Guang, maka leluhur Zhou Guang mungkin adalah tuan yang duduk di sini, dan cermin ini juga dapat mencerminkan ketidakcukupan pisau 6 kata. Jadi ajari leluhur yang memberi saya resep naga ilahi alam semesta mungkin adalah nenek moyang cahaya abadi. Memikirkan hal ini, Qin Yichen sangat bersemangat. Dia mencoba untuk mengubah pikirannya, dan bahkan mendesak resep naga ilahi dari alam semesta. Dia menemukan cermin menyusut kembali ke telapak tangan. Qin Yichen merentangkan telapak tangannya dan melihat cahaya terang bersinar di telapak tangannya. Dia menyapu Baichang dengan telapak tangannya dan menemukan bahwa semua titik lemah mereka semua muncul di benaknya satu demi satu. Harta karun tertinggi. Seru Qin Yichen. Tapi Yao Tian juga ingin mempertajam kekurangannya sendiri. Tapi ini bukan waktunya. Kemudian Mozu mewariskan klan yang sama sebelum meninggal. Saya khawatir Mozu sudah pindah. Aku seharusnya tidak tinggal di sini untuk waktu yang lama. Yichen, bagaimana menurutmu? Bergerak. Dengan kekuatan mereka saat ini, masih sulit untuk dihadapi. Kemana kamu pergi? Ras ilahi. Namun, pada saat ini, saya mendengar teriakan dengan suara rendah. Bos, bisakah kamu temukan aku kesempatan untuk membantuku menjadi dewa? Qin Yichen tertegun, menoleh untuk melihat, dan melihat tinju Ziyun terkepal erat. Mata naga bergetar. Bos, bantu aku menjadi dewa. Cedera Ziyun juga telah pulih sepenuhnya. Tetapi mata naga tidak bisa tenang. Bos, tahukah kamu? Kamu membunuh dengan satu musuh dan 3 pembunuhan. Ketika itu sihir. Aku bahkan menghindari akibat dari dewa iblis itu dengan hati-hati. Setiap kali saya bertarung melawan Demon God Divine Ability secara langsung, saya merasa bahwa hidup dan mati saya tidak pasti. Saya tidak ingin melakukan itu lagi. Saya ingin menjadi dewa. Kulit Qin Yichen, penting untuk menemukan peluang untuk membantu Ziyun menjadi dewa. Tapi, sudahkah Anda menemukan jalan Anda sendiri? Apakah Anda merasakan hukum Anda sendiri?